Shalom anak-anak. Halo. Gimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Luar biasa ya. Oke, pada hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Sebelum itu kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sangat bersyukur pada pagi hari ini kami mulai berkumpul kembali. Kiranya Engkau berkati kami semua di tempat ini. Kami akan memulai pembelajaran kami, mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Kiranya Engkau yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Inilah waktu kami Tuhan, kami menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar dengan judul Menjadi Garam dan Terang Dunia. Sebelum itu, saya harap untuk semua untuk kita untuk tetap fokus di depan untuk pembelajaran kita hari ini. Jangan ada yang sibuk sendiri, jangan ada yang melihat laptopnya sendiri dulu. Kita akan memulai pembelajaran kita. Nah, nanti kalau kalian tidak memperhatikan, kalian tidak akan mengerti apa yang Ibu sampaikan. Nah, sebelum itu kita akan membuka Alkitab kita yang tadi dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Sekali lagi, Matius pasal 5 ayat 13 sampai ke 16. Sudah dapat semua? Sudah Ibu. Baik, kita akan membacakannya. Namun, saya memberikan waktu untuk anak-anak untuk membacakannya pribadi. Nanti Ibu akan menanyakan apa yang Anda dapat atau apa sih makna dari Alkitab yang telah kalian baca itu, nats yang kalian baca itu. Saya mempersilakan untuk kalian membacanya terlebih dahulu. Nah, oke. Kita udah membacakannya nih. Denis, apa yang kamu dapat dari pembacaan nats Alkitab kamu tadi dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai yang ke-16? Tentang apa? Tentang garam dunia dan terang dunia, Bu. Ya, garam dunia dan terang dunia. Gary, Ya, Bu. Yang saya dapatkan yaitu tentang rendah di dalam kerajaan surga, Bu. Anda di dalam kerajaan surga. Oke. Siapa lagi yang Atinus? Yang saya baca di sini tentang itu dengan pelayan kita para korban. Ya. Ike, ada? Tahu, oke. Zakarias. Yang saya pakai di sini Bu, saya pahami itu tentang terang dunia yang menarik seperti ini makanan berapa. Ya. Semua yang kalian katakan itu betul. Nah, menyangkut dengan tema materi kita pada hari ini yaitu menjadi garam dan terang dunia. Next. Nah, sebelum kita memasuki dalam materi, kita akan melihat apa sih tujuan pembelajaran kita ini. Kita lihat yang pertama yaitu menjelaskan makna garam dan terang dunia
Nah, sebagai pertanyaan untuk kita, menurut kalian apa arti menjadi orang Kristen di tengah pergumulan sekarang ini? Apa arti menjadi orang Kristen di tengah pergumulan sekarang ini? Dan yang kedua itu, apakah kalian pernah menjadi pengaruh baik bagi orang lain? Apakah ada yang menjawab menurut yang pertama? Apa arti menjadi orang Kristen di tengah pergumulan sekarang ini? Saya Bu. Oke, kita lihat, silakan. Itu menurut saya itu arti menjadi orang Kristen di tengah pergumulan sekarang ini yaitu menjadi terang bagi mereka yang belum percaya tentang Kristus. Ya, betul sekali ya Karyas. Betul sekali. Yaitu menjadi terang bagi orang yang belum percaya kepada Kristus. Yang kedua, apakah kalian pernah menjadi pengaruh baik bagi orang lain? Apakah ada yang pernah melakukan sesuatu hal yang baik dan berpengaruh bagi orang lain? Saya Bu. Ayo, ayo Geri, apa? Saya pernah berbuat baik kepada teman saya pada saat saya punya teman marah kepada teman yang beda sekolah. Ya, berbuat baik terhadap sesama, terhadap teman. Nah, kalau kalian pernah melakukan perbuatan baik, itu tandanya kita sedang menjadi garam dan terang. Yang menyangkut dengan tema kita hari ini. Jadi, kita telah membaca dari nas Alkitab di Matius 5 ayat 13. Dikatakan di situ, kamu adalah garam dunia. Garam dunia. Nah, anak-anak, Yesus berkata bahwa kamu adalah garam dunia. Kita lihat contoh. Kalau kita memasak, kita pasti menggunakan Garam. garam. Oh, betul. Kita akan menggunakan garam. Kalau kita tidak menggunakan garam, apa yang terjadi? Nggak ada rasa. Tidak ada rasa, hambar. Dan masakan kita Enak. tidak enak. Nah, garam itu memang itu kecil. Garam itu kecil. Tidak seperti tidak terlihat ketika tercampur di dalam makanan, tetapi memiliki dampak yang besar, yaitu memiliki rasa. Nah, begitu juga dengan kita, dengan anak-anak sekalian. Kita sebagai anak-anak Kristen, kita harus memiliki dampak. Nah, apa sih fungsi dari garam ini? Kita akan melihat, yaitu memberikan rasa, yang artinya dalam kehidupan kita yaitu orang percaya membawa kebaikan. Nah, Yesus mau katakan bahwa hidup orang percaya itu harus memberikan rasa, artinya membawa kebaikan dimanapun kita berada. Garam membuat sesuatu jadi lebih enak. Nah, kita sebagai orang-orang Kristen, anak-anak sekalian yang percaya kepada Tuhan, kita harus membuat lingkungan yang menjadi baik, lebih baik dimanapun kita berada. Itu yang artinya memberi
kita menjadi garam supaya apa? Supaya mencegah pengusukan. Pengusukan apa? Yaitu mencegah hal-hal yang jahat. Kita menjaga diri agar tidak ikut dalam dosa atau berperilaku buruk. Contohnya, kita tidak ikut menyontek saat ujian, kita mengingatkan teman kita yang berkata kasar atau membuli sesama. Itu adalah mencegah pengusukan, menjaga kekudusan dan integritas. Yang berikutnya yaitu bernilai, dan itu memiliki nilai. Pada zaman Yesus pada saat itu garam itu sangat mahal dan berharga. Yang artinya hidup kita juga mempunyai nilai di mata Tuhan. Ketika kita hidup benar, orang lain bisa melihat berbeda dari yang lain. Kita memiliki dampak. Meskipun dampak kita kecil, tetapi itu sangat penting bagi orang lain juga. Contohnya, kita menjadi contoh disiplin, kita rajin, kita tepat waktu mengerjakan tugas, tidak malas. Ketika kita jujur, teman-teman tegur untuk ikut jujur juga. Nah, ketika kita tidak mengikuti sesuatu hal yang buruk terhadap sesama kita menjadi contoh. Dan itulah garam memiliki dampak besar, walaupun kecil tetapi memiliki dampak besar. Yang kedua, dari kita yang kedua yaitu mengenai terang dunia. Kalau kalian berpikir, terang itu apa sih? Apa itu terang? Cahaya Ibu. Cahaya, betul, cahaya. Apalagi? Sinar, betul, sinar. Nah, pada materi kita selanjutnya itu terang itu adalah menuntun. Kenapa menuntun? Yaitu membawa orang kepada kebenaran. Nah, contohnya saja ketika listrik kita mati, bagaimana cara kita berjalan? Pasti butuh cahaya, butuh terang, atau butuh senter, butuh lampu. Untuk apa? Untuk kita bisa melihat jalan. Nah, terang membantu orang melihat jalan, yang artinya orang percaya menuntun lewat sikap dan hidupnya. Hidup kita menunjukkan kepada orang lain bagaimana mengikuti Tuhan, di mana terang mengarahkan, bukan memaksakan. Jadi menjadi teman yang bisa dipercaya sehingga orang lain bisa belajar tentang kejujuran, menunjukkan sikap sabar saat ada masalah, sehingga teman-teman bisa
saling menolong, bijak bermedia sosial. Kita harus melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kita telah melihat materi kita. Nah, Ibu akan memberikan kita diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok, Ibu akan membaginya dalam dua kelompok, yaitu ada kelompok garam dan kelompok terang. Nah, kelompok Ibu akan langsung membagikannya saja. Untuk Gary dan Dennis itu adalah kelompok garam, dan kelompok Ike, Zacharias dan Martinus yaitu kelompok terang. Terlihat tulisannya di atas? Nah, Ibu akan membacakannya ya. Kelompok garam itu menuliskan 5 contoh perilaku sebagai garam dunia di sekolah. Kalian menuliskan 5 contoh perilaku sebagai garam dunia di sekolah. Dan yang kelompok terang itu menuliskan 5 contoh perilaku sebagai terang dunia di keluarga dan masyarakat. Nanti kelompok ini kalian akan presentasikan di depan. Nah, Ibu akan memberikan waktu untuk kalian selama 10 menit untuk menyelesaikannya. Nanti kita akan mempresentasikannya. Sebelum itu Ibu memberikan kertas untuk kalian. Ini untuk kelompoknya Yeri, ini kelompoknya Zacharias. Silakan kalian kerjakan ya. Oke, 10 menit berlalu. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, kita akan mempresentasikan untuk kerja kelompok ini. Sudah selesai semuanya? Sudah? Jadi sudah? Sudah. Oke, saya minta persediaan untuk kelompok pertama dulu. Kelompok Gary, siapa yang membacakannya? Dennis, Bu. Dennis. Menuliskan 5 contoh, berdiri Dennis. Ini kelompok kita saya akan disita. 5 contoh perilaku di sekolah. Pertama yaitu tidak menyontek, 2 menolong teman, Ya, betul sekali Dennis. tidak lugutin. Ya. Makasih Dennis. Untuk kelompok 2, kelompok terang. Oke, kami presentasikan hasil kami saya pikir dengan ini sudah. Yaitu menuliskan 5 contoh perilaku sebagai terang dalam keluarga. Yang pertama, menghormati orang tua, membantu pekerjaan rumah, menjadi teladan bagi adik atau kakak, sopan di dalam lingkungan, bijak dalam bermedia sosial. Ya, betul sekali Zacharias. Terima kasih Zacharias, kertas saja. Oke, terima kasih. Nah, kalian sudah mengerjakan tugas kelompok. Itulah macam-macam yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita
Minggu depan Ibu akan lihat, kalian akan membacakannya di depan karena waktu sudah mau selesai. Jadi saya harap anak-anak sekalian menuliskannya dulu apa pertanyaannya. Nah, di bagian terakhir ini coba perhatikan semuanya. Ya Ibu. Di bagian bawah ada di situ tuliskan komitmen singkat. Hari ini saya berkomitmen menjadi dalam atau terang dengan syarat. Nah, kalian memiliki komitmen apa setelah belajar tentang garam dan terang ini? Kalian mau jadi apa? Dengan cara apa? Kalian akan tulis di buku kalian masing-masing dengan jurnal singkat saja.